Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Abdul Ghani, founder Sahabat Sinergi Billionaire Team. Salam sukses luar biasa dan selalu jadi yang terbaik. Oke, sahabat e-coaching dimanapun Anda berada, tentunya kita semua ingin mudah untuk closing ya. Dan banyak yang bertanya ke saya juga seperti itu. Bahkan tadi juga ada yang ngontek, bukan di tim saya sih, di tim yang lain, tapi ya saya jawablah lewat video. Kang Dani, bagaimana caranya supaya closing yang gitu, tekniknya, caranya supaya closing gitu. Nah, sebelum memahami cara closing, kawan-kawan semua, tentunya kawan-kawan harus paham kenapa orang bergabung ke kita gitu. Pasti ada alasannya, pasti ada penyebabnya. Karena di sini kita kan bersaing dengan mitra e-coaching yang lain, betul ya. Kenapa mereka harus bergabung dengan kita? Kenapa nggak ke yang lain gitu? Nah, ini penting, harus paham, harus tahu, dan kita harus lakukan. Dan ini yang saya lakukan sampai saat ini. Nah, 3 kunci di mana orang mau bergabung ke kita. Yang pertama, orang itu kenal dengan kita. Nah, tentunya kenal tentang hal-hal yang positif dalam diri kita, bukan hal-hal yang negatif. Kalau misalkan calon member kita kenal dengan diri kita ini hal-hal yang negatif, tentunya kita akan sulit untuk memprospek dia, menjelaskan bisnis ini ke dia. Bahkan ketika kita belum selesai menjelaskan pun dia udah menolak bisnis ini. Karena apa? Karena dia udah nolak diri kita, dia nggak percaya sama kita. Nah, ini yang membuat saya juga sulit untuk menjalankan bisnis ini. Karena saya dicap oleh teman saya, saudara saya, orang sekampung saya, bahwa saya itu seorang yang pemalu, seorang yang pendiam, seorang yang nggak pedean, dan nggak ada latar belakang orang-orang yang sukses gitu. Nggak ada basic lah untuk menjadi orang yang sukses. Nah, maka dari itu ketika saya kenalin bisnis ini ke teman, ke saudara, bahkan orang yang ada di kampung, mereka kebanyakan menolak. 99% menolak. Nah, apa yang harus saya lakukan kalau misalkan supaya orang itu mau join gitu? Nah, yang saya lakukan karena prinsip yang pertama itu orang itu harus kenal tentang hal-hal yang positif, maka saya membangun brand diri saya. Nah, saya bangun brand di media sosial karena kalau misalkan di offline ya, di kampung, di teman dan sebagainya, saya nggak diterima. Nah, saya lewat online tambahan di YouTube, Instagram, Facebook dan lain sebagainya, saya bangun brand diri saya. Nah, ini yang sering saya share ke jaringan saya juga, bahwa kalau kita mau sukses, kuncinya 2. Yang pertama branding, yang kedua database. Brandnya pastikan bagus, orang kenal dengan kita itu bagus, perhatikan apa yang kita share ya, yang kita statuskan, yang kita sering share lah gitu intinya. Nah, kalau misalkan yang sering kita share adalah hal-hal yang positif, orang kenal kita adalah orang yang positif. Kalau misalkan kita share tentang hal-hal yang negatif, orang kenal kita dengan hal-hal yang negatif akhirnya. Jadi kawan-kawan pastikan kalau kita pengen diterima oleh calon member kita, perhatikan status Facebook kita, perhatikan status Instagram kita, perhatikan apa yang sering kita obrolkan, karena itu penting. Semakin banyak obrolan yang positif, semakin banyak status yang positif, maka orang lain akan mengenal dengan diri kita ini hal-hal yang positif. Hingga akhirnya kita akan lebih mudah untuk menawarkan bisnis ini ke yang lain, ketika yang lain udah kenal diri kita adalah orang yang positif gitu ya. Nah, ini yang pertama, karena banyak di antara kita ya, di poin pertama ini dia asal-asalan gitu. Ketika misalkan dia lagi down, lagi lemes ya, lagi ada masalah, distatusin lah, diomongin lah dan lain sebagainya. Nah, kalau bagi saya status dan omongan negatif ini adalah pantangan yang nggak mau gitu. Saya nggak mau ngomong hal yang negatif, saya nggak mau bikin status yang negatif. Kenapa? Karena itu mempengaruhi brand saya gitu. Saya pengen terkenal atau dikenal oleh orang lain adalah orang yang positif. Nah, dan alhamdulillah itu yang membuat akhirnya banyak orang ya, calon member yang tadinya mungkin udah lihat-lihat di Facebook, lihat-lihat di Instagram, setelah lihat Facebook saya, Instagram saya, YouTube saya, mereka akhirnya memutuskan daftar ke saya karena mereka kenal dengan saya adalah orang yang positif. Nah, ini pastikan teman-teman praktekkan ilmu yang pertama ini supaya orang mau join ke Anda ya. Kalau misalkan Anda dikenalnya negatif, wajar aja kalau misalkan orang masih nggak mau join kepada Anda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang mau join ke kita? Karena orang itu percaya sama kita, orang itu yakin dengan diri kita.
Nah, yang jadi problem adalah kebanyakan member, kebanyakan orang dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Dia nggak percaya diri bahwa dia bisa sukses. Nah, ini yang sering jadi problem ya, hingga akhirnya sulit untuk meraih yang namanya sukses, yang namanya keberhasilan, karena dia sendiri pun nggak percaya diri, dia nggak yakin. Sedangkan di bisnis ini adalah orang itu percaya sama kita, akhirnya dia join. Dia yakin sama kita, akhirnya dia join. Bahkan ketika kita belum bisa tentang produknya, belum bisa tentang bisnisnya, ketika kita yakin, dia akhirnya join gitu ke kita. Nah, banyak orang istilahnya saya tanya, orang yang saya presentasi ya, banyak saya tanya, kenapa kamu join ke saya? Karena saya percaya sama antum. Saya yakin sama antum. Kenapa kamu percaya sama saya? Kenapa kamu yakin kepada saya? Karena ya lihat keyakinan antum begitu luar biasa gitu. Kamu begitu yakin bahwa seakan-akan akhirnya kamu bisa mengajak saya sukses gitu. Kebayang nggak teman-teman? Nah, kalau Anda yakin, Anda percaya diri, maka insya Allah Anda akan membawa si calon member ini ya, membangun energi kepada calon member, hingga si calon member ini juga percaya diri, percaya sama kita, percaya sama bisnis ini. Jadi kunci utama ketika teman-teman ingin diterima oleh calon member adalah teman-teman harus percaya diri, harus yakin, hingga mereka mau yakin, hingga mereka percaya dengan bisnis ini, percaya dengan Anda. Jadi Anda tunjukkan keseriusan Anda bahwa Anda ingin mengajak calon member itu sampai sukses di bisnis ini. Semakin Anda percaya diri, insya Allah semakin peluang diterima oleh calon member semakin besar. Oke? Yang kedua ini pastikan teman-teman praktekkan, maka insya Allah akan jauh-jauh lebih cepat dibandingkan ketika teman-teman nggak pede ketika jelasin ini. Karena simpelnya gini teman-teman. Teman-teman nggak percaya diri atau enggak, yakin atau enggak, teman-teman tetap presentasi, teman-teman tetap prospek, betul nggak? Nah, kalau saya sendiri sayang gitu, waktu yang saya korbankan, tenaga pikiran yang saya luangkan, kalau misalkan saya nggak pede, kalau saya nggak yakin, mending yakin aja dulu, pede aja dulu gitu. Masalah join atau enggak itu masalah nanti gitu. Yang penting saya yakin dia join. Ketika dia nggak join, yakin suatu saat dia pasti join. Ketika dia nggak join ya sampai saya sukses, ya yang penting saya sukses gitu. Nah, itu yang jadi pikiran saya ya. Jadi teman-teman praktekkan ilmu yang kedua ini juga supaya teman-teman bisa berhasil di bisnis ini. Nah, poin yang ketiga, ketika orang misalkan contoh dia belum kenal sama kita ya, kita nggak dikenal oleh orang lain, terus kemudian yang kedua orang itu belum percaya sama kita, dia belum yakin sama kita, maka penting untuk melakukan tahap yang ketiga, yaitu kenyamanan. Kenapa? Karena produk itu nomor 2. Bisnis itu nomor 2, nomor satunya itu kenyamanan. Ketika orang udah nyaman sama kita, insya Allah dia akan nerima produk kita. Kalau orang udah nyaman dengan kita, insya Allah orang akan masuk ke bisnis kita. Nah, ini yang sering kali dilupakan oleh banyak orang gitu. Contoh dasar gini teman-teman, ketika kita lihat misalkan tukang cukur itu ramah ya, dia memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang bagus. Maka apa yang terjadi? Mungkin kita akan memberikan uang tips ke dia. Coba lihat misalkan taksi ya, supir taksi kita diberikan pelayanan yang terbaik dari dia gitu, sering ngobrol lah ya, membuat kita akhirnya nyaman, nyambung sama dia gitu. Akhirnya ya kita nggak sungkan untuk memberikan uang lebih, betul nggak? Nah, itu artinya apa? Kenyamanan itu jauh lebih penting teman-teman. Jadi teman-teman pastikan ketika belum bisa meyakinkan orang lain, belum kenal dengan calon member kita, pastikan teman-teman buat nyaman dia. Ya, masuk ke kehidupan dia, kita tanya kehidupan dia seperti apa ya, kita doakan kegiatan dia dan lain sebagainya. Hingga nanti dia akan menanyakan kembali apa kegiatan kita. Akhirnya bisa kita tarik dengan bisnis kita yang saat ini kita jalanin. Ya, jadi poin ketiga, buatlah kenyamanan. Karena ini penting, sering saya sampaikan bahwa untuk closing itu 80% kenyamanan emosional, 20% produk. Jadi produk itu nomor 2, bisnis itu nomor 2, yang terpenting nyaman dulu. Nah, 3 kunci ini yang sering saya pakai, yang saya terapkan sampai saat ini, yang akhirnya alhamdulillah membuat saya closing itu mudah. Ya, bagi saya closing itu mudah kalau tahu ini. Jadi teman-teman belajar, praktekan. Ingat, wacana tidak akan merubah kehidupan. Ilmu sebagus apapun akan menjadi sampah ketika nggak dipraktekan. Salam sukses luar biasa dari saya. Saya tunggu ada di puncak sukses. Bye-bye di video berikutnya.